Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis Solo rugi besar. Nah, bagaimana ceritanya kok Persis Solo ini rugi besar? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, akhirnya Piala Dunia U20 ini dibatalkan di Indonesia. Ya, kemarin sudah berusaha dari PSSI-nya, ketua PSSI untuk berunding dengan FIFA ya, karena mungkin FIFA tidak mungkin ora api anatine kaya Indonesia. Wong Indonesia kan nek rada pekewuh ya, diparani omahe rono rene, mungkin ya cik ana rasa wah ya ngajeni dan lain-lain ya. Mungkin itu karena orang luar sana, jadi ya tidak ada rasa seperti itu. Jadi yo otomatis nek ngomong ayo seperti itu. Jadi sejak awal pun saya sudah prediksi kalau ini mungkin akan batal karena kemarin itu ya ada konflik kemarin itu, mungkin karena itu. Jadi karena mereka itu tidak menerimanya juga. Tapi di satu sisi saya mendapat kabar bukan karena konflik itu juga sih, tapi karena mungkin kesiapan 6 stadion itu sendiri yang mungkin belum siap untuk menanggapi event ini ya, atau mungkin untuk Piala Dunia ini ya. Saya juga kurang tahu kesiapannya 6 stadion ini seperti apa. Yang saya tahu mungkin dari yang dekat-dekat sini dulu. Kalau mungkin dari Solo saya rasa harusnya sih sudah siap. Dari beberapa faktor mungkin kesiapan stadion ini sih mungkin masih oke lah ya, dibanding mungkin dengan yang lain. Seperti ada GBK kemarin, GBK habis konser Blackpink kemarin, rumputnya saya rasa wah ini kacau GBK ini ya, mungkin karena itu. Lalu ada dari Jalak Harupat, lalu ada di Bali ya, mungkin karena faktor-faktor lainnya sih ya. Kak, masuk akal juga sih kalau karena venue-nya ini kurang siap, itu masuk akal juga. Jadi bukan karena kemarin juga, itu karena venue juga masuk akal. Tetapi pihak dari PSSI sendiri tidak mengklarifikasi pembatalannya ini karena apa dan bagaimana, juga tidak memberikan klarifikasi. Jadi kita hanya bisa berasumsi liar ya. Saat ini asumsinya cukup ngeri juga ya. Banyak yang nyerang sana sini, sini sana diserang ya. Padahal di satu sisi ini ada sebuah kerugian bagi klub yang mungkin stadionnya ini digunakan untuk Piala Dunia ya. Persiapannya bahkan mungkin sudah ya bertahun-tahun ya, seperti Persis Solo, Bali United, seperti Persib Bandung. Kalau Persib masih ada opsi stadion yang deket-deket daerah situ ya. Lalu ada Persija Jakarta, ada Persebaya. Ya itu kan dirugikan sekali ya sebenarnya ya. Nah, ini yang mau kita bahas kan klub Persis Solo. Bahkan setahun Persis Solo ini bisa dikatakan ini ngungsi dari stadion Solo sendiri. Bahkan tidak bisa menggunakan stadion yang deket-deket sini. Sriwedari juga nggak bisa digunakan. Lalu ya mau gimana lagi. Bahkan dulu sebelum adanya Mataram Islah, Persis Solo sangat kesulitan sekali mencari stadion. Bahkan mau menjadi alternatifnya itu di Madiun atau di Magelang. Ini jarak tempuhnya sangat jauh sekali. Apalagi Madiun bisa sampai 3-4 jam. Lalu ada dari Magelang ya 2 jaman lebih. Wah, ini cukup menguras dana dan keuangan. Nah, Persis Solo ini rugi besar tentang ini ya. Menurut pendapatmu gimana nih, Cuk, tentang klub Persis Solo rugi besar dengan batalnya Piala Dunia ini? Ya, ini yang rugi besar dua-duanya, dari pihak Persis Solo sendiri dan Pemkot Solo ya. Pemkot Solo telah menyiapkan venue dan lain-lain fasilitas, anggaran dari pemerintah kota dan pemerintah pusat ya terutama ya. Itu akhirnya ketika Piala Dunia U20 batal, otomatis kerugian dari Pemkot Solo. Dari kerugian Persis Solo sendiri, faktor terusir dari Stadion Manahan. Karena selama ini kan juga kita tahu bahwa klub-klub Indonesia itu sangat mengandalkan tiket penonton ya. Dengan tidak diperbolehkannya Persis Solo main di Solo sendiri, di home-nya, otomatis mengurangi pendapatan dari segi tiketing gitu. Itu jelas rugi. Bahkan hampir setahun ya, Persis Solo itu tidak mendapatkan, atau mungkin sangat sedikit sekali mendapatkan uang dari tiket penonton. Terus otomatis juga jersey Persis Solo atau merchandise itu juga ikut ikut mengalami penurunan. Karena bagaimana mungkin ketika klub itu musafir, itu jersey bisa laku keras, itu ya susah sih, jelas susah. Karena memang penonton itu kan membeli jersey itu ketika mau main home, itu kan potensi penjualan jersey juga banyak ya. Dan gak hanya
Pemkot Persis Solo. Tak lupa lagi pedagang-pedagang yang sering jualan di ketika Persis Solo main. Nah itu kan juga bermasalah cuy. Ketika mereka bisa berjualan di area stadion atau mungkin di luar stadion, itu ketika Persis Solo main itu jajanannya laris. Ketika Persis Solo musafir ya otomatis mereka tidak ada pemasukan ketika Persis Solo tidak bermain di home. Ya betul sekali ya, revenue-nya itu menurun drastis ya bagi klub Persis Solo ini. Bahkan saya melihat tak hanya Persis Solo, juga Pak Azrul Ananda pun juga sambat seperti Persis Solo ya. Nah ini kan screenshot chat WA-nya itu disebar oleh Mas Kevin ya, pemilik klub Persis Solo sendiri ini, tentang pendapatan dari klub Persebaya sendiri ini menurun drastis, tentang kerugian tidak batalnya Piala Dunia U20 ini ya. Ya mungkin tidak hanya bagi para pemain U20 yang bersedia sebenarnya. Ini sebenarnya merugikan banyak pihak sebenarnya, tidak hanya pemain. Kalau pemain mungkin tentang jenjang karir, tentang inginnya tampil di Piala Dunia ya, mungkin gelonya mungkin hanya tidak gelo rugi tentang materi ya, tapi rugi tentang apa ya, mungkin pencapaian, atau mungkin tentang ya gelola tentang apa ya, pencapaian lah ya bahasa tepatnya. Kalau di klub ini rugi banyak ya, rugi tentang pencapaian pun juga. Jadi klub tidak bisa apa ya, bermain di home kan kehilangan, biasanya kalau didukung supporternya klub jadi semangat bisa menang dan lain-lain. Lalu klub rugi dengan material. Wow, lalu ada pedagang-pedagang yang mungkin ya sudah mungkin memboking tempat itu, jadi rugi semuanya ini kalau dari klub ya. Saya harap sih ada solusinya ya nanti pertengahan nanti ya. Saya dengar kabar memang klub Persis Solo ini kabarnya nanti sisa pertandingan Liga 1 ini akan bertanding di Stadion Manahan ya. Kan ini juga sudah batal lah ya pertandingannya. Saya harap sih nantinya bisa tertib ya di Stadion Manahan ya. Soalnya next ke depan akan melawan Persebaya juga. Melawan Persebaya ini sebenarnya cukup unik nantinya ya. Jadi harus ekstra siaga sih sebenarnya, seperti Semarang kemarin kalau menurut pendapat saya pribadi. Jadi ini harus manajemen bisa apa ya, mendapatkan pemasukan yang cukup lebih nantinya. Nanti Manahan bisa di full ke aja enggak apa-apa ini kalau ini ya. Soalnya laga besar tinggal menyisakan beberapa laga kalau Persis Solo. Otomatis kan lawan Persebaya ini yang mungkin pendapatannya nanti paling besar ya, di full ke wae rapopo. Kalau bisa sih ya mungkin seperti Semarang kemarin ya, itu supporter Persebaya dikasih kuota nggak begitu banyak, yang lain untuk Solo itu aja. Yang nggak dapat tiket, bonek-bonek itu liar-liar itu yang nggak dapat tiket silahkan dipulangkan langsung. Jadi perbatasan kota itu sudah dijaga oleh pihak kepolisian ya, tidak bisa masuk ke kota Solo. Bahkan kalau nggak punya tiket ya, contoh Semarang seperti kemarin itu bagus lah ya. Jadi tertib lah ya, nggak terjadi tragedi seperti Jogja kemarin ya gitu. Itu kan repot juga, pihak kepolisian juga dirugikan, lalu pihak supporter yang paling dirugikan yang pasti ya. Jadi bonek-bonek yang menurut pendapatku itu yang ngaku-ngaku bonek lah ya, mungkin nakal-nakal itu ya, jalanan-jalanan itu yang mungkin tujuannya sih nggak nonton klub tapi berbeda tujuan, itu yang mungkin merugikan bagi semua pihak. Nah Persis Solo seharusnya bisa mengambil keuntungan dari tiket itu, nantinya bisa ya buat membeli pemain dan lain-lain lah ya. Menurut pendapatmu Cuk tentang laga lawan Persebaya nanti ini gimana ini? Pasti akan gayeng ini bertemunya rival lama ini. Ya benar sekali ya, sudah lama kita atau mungkin Persis Solo itu sendiri tidak menjamu Persebaya di Stadion Manahan ya. Oke lah, mungkin Persis Solo sering ke Gelora Bung Tomo ke Surabaya, tapi kan dari pihak Persebaya sendiri memang udah lama nggak ke Solo. Nah ini kan pertemuan yang menggembirakan lah ya. Memang dari pihak supporter Solo, Surakarta maupun Pasopati sering disambut oleh para boardingman-nya ketika away ke Surabaya. Dulu ada celebration game ya, sering mengadakan celebration game dan mengundang Persis Solo. Nah sekarang kan di kompetisi resmi sudah saatnya lah kita menyaksikan bahwa apa ya, laga klasik antara Persis Solo versus Persebaya di Stadion Manahan. Karena ini momen yang sangat bagus berada di Liga 1, dan kemungkinan nanti ya kita harapkan seperti yang John tadi omongkan, supporter bisa memenuhi stadion ya.
Ya karena kita tahu memang perizinan untuk penonton akhir-akhir ini memang agak sulit. Kemarin Madura itu juga sulit mendapatkan izin keamanan atau izin keramaian ketika menghadapi PSM Makassar. Nah ini semoga nanti di Solo juga bisa mendapatkan keamanan dari pihak kepolisian, mendapatkan izin keramaian lah ya. Kalau soal izin, Solo sudah positif lah ya sepertinya. Gibran pun sudah memberi sinyal ya tentang adanya Persis boleh bermain di Stadion Manan sisa laga kemarin. Silahkan diartikan sendiri kata-katanya itu. Jadi ya sudah positif ini, Persis akan menggunakan Stadion Manan dan mungkin menggunakan supporter juga itunya ya nanti. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persis Solo rugi besar ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.